Paradigma negara yang tidak inklusif, pemerintahan yang tidak berjalan secara merata, serta distribusi lapangan kerja yang tidak mencapai semua kelas masyarakat adalah sebuah jawaban kenapa beasiswa afirmasi itu harus tetap berdiri pada status quo. Ada dua perbincangan yang penting dalam debat ini. Satu, sadari mosi ini adalah mosi sebagai pemerintah. Artinya, beban pembuktiannya adalah seberapa baik kebijakan ini bagi kontribusi dan dampaknya pada negara. Tapi kedua, prasyarat orang-orang yang bisa akses pendidikan atau mengenyam pendidikan itu seperti apa? A. Ketika mereka sudah mempunyai kemampuan di diagnostik yang baik, tapi B. Justru dengan mendukung kemampuan diagnosis yang baik, mereka harus diberikan tunjangan sumber daya yang seperti misalnya akses pembelajaran, akses pendidikan, akses buku, atau akses informasi yang dimana aksesibilitas ini hanya diperoleh atau masih dimiliki oleh golongan masyarakat ke atas. Sehingga standing kami jelas, kami ingin di dunia kami bahwasanya beasiswa afirmasi ini tetap ada, tapi di lain sisi beasiswa prestasi itu ada, sehingga kedua pemprioritasan pada pemerintah Indonesia, dua jenis beasiswa ini tetap berjalan, yang akan kami buktikan kenapa berjalannya dua prioritas pendidikan ini akan menjadi suatu hal yang penting dan urgent atau inklusif bagi negara Indonesia. Ada dua hal isu yang akan saya bawa. Isu pertama mengenai prinsip. Sadari dalam konsep utilitarianisme, negara itu harus mementingkan kesejahteraan rakyat yang rentan. Kita tahu status quo persaingannya sangat masif yang terkristalisasi masyarakat menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, masyarakat yang sudah atau menguasai akses yang ada. Tapi kedua, ada masyarakat yang masih proses menuju akses atau sama sekali tidak mempunyai hak mencapai akses. Dalam dua gambaran kristalisasi ini, justru pemerintah akan susah mengadakan kebijakan atau distribusi yang secara merata ke rakyat. Karena ketimpangan ini itu terjadi dari Sabang sampai ke Merauke, ya meskipun terkecuali pada Pulau Jawa. Sehingga artinya pembangunan untuk bisa meratakan di luar Pulau Jawa itu akan jauh lebih susah. Artinya ketika pemerintah itu memberikan kebijakan, misalkan kebijakan pembatasan yang terjadi, maka kebijakan itu akan bersifat sensitif. Seperti misalkan pengurangan pajak atau pengurangan untuk mendorong inflasi, justru itu akan mencederai atau meng ah, atau enggak, justru enggak advokasibel dengan orang-orang yang masyarakat yang kecil ini, karena akses mereka terbatas tapi pendapatan mereka itu harus butuh banyak untuk mencapai kehidupan atau menyokong kehidupan mereka. Artinya masyarakat kecil ini akan menyampaikan kontra atau demonstrasi yang cukup besar karena kebijakan pemerintah itu menjadi sangat sensitif, sehingga artinya untuk mencapai atau rasa mengenyam pendidikan itu tidak akan pernah bisa tersalurkan dengan baik oleh masyarakat kecil ini. Tapi isu kedua, mari kita bahas tentang mengenai praktikalisasi yang berkelanjutan. Ada tiga hal lapisan. Lapisan pertama, kita pahami terlebih dahulu bagaimana masyarakat kecil itu. Mereka itu nggak aksesibel, tapi di lain sisi mereka itu solid atau punya mobilitas yang tinggi, motivasi yang tinggi untuk menuju ke kelas ekonomi yang jauh lebih baik. Kedua alasan ini menjadi karakterisasi penting bahwa semua masyarakat itu berhak untuk mengenyam pendidikan. Hal ini menjadi sangat urgent karena dalam kondisi persaingan yang tidak masuk akal dan dalam jangka waktu yang sangat dekat, masyarakat harus mempunyai pemberdayaan yang lebih atau mereka harus independen terhadap persaingan ini. Tapi jika tidak, maka dengan berkembangnya zaman, masyarakat kecil akan semakin tercederai dan semakin terregresi. Tapi lapisan kedua, mari kita coba compare bagaimana beasiswa yang terjadi adalah beasiswa prioritas saja. Yang terjadi adalah tidak kekontrasan. Lihatlah dan pasti, semua yang menjadi awardee dari prestasi adalah golongan orang yang menengah atas. Kenapa ini likely? Atas dua prasyarat. Satu, bagaimana orang-orang itu mencapai prestasi itu adalah ketika mereka sudah mencapai jiwa dan ambisi yang sangat ambisius. Tapi kedua, jiwa dan ambisi ini dibentuk oleh lingkungan dan akses yang memadai. Kedua prasyarat ini tidak pernah tercapai oleh orang-orang golongan masyarakat kecil. Artinya, beasiswa yang fokusnya hanya prestasi itu akan terisi dan akan turun-temurun dalam jangka waktu yang panjang itu hanya akan terisi oleh golongan orang yang menengah atas, sehingga gak ada kesempatan dari orang kecil untuk akses beasiswa ini. Visualisnya itu simple, lihatlah medalis atau peserta COG yang mereka notabene mereka adalah orang-orang pintar tapi mereka dari golongan menengah atas, dan
yang terjadi itu hanya akan menjadi sebuah bias, di mana orang-orang atas itu akan menjadi semakin ekstrim untuk eksploitatif, tapi orang-orang bawah itu nggak akan punya pemberdayaan yang jauh lebih, sehingga karena nggak ada kesempatan bagi mereka. Dua alasan ini akan menjadi sebuah kapitalistik yang padanya negara berkembang akan susah untuk menjadi negara maju. Tapi lapisan ketiga, bagaimana ini akan menciptakan praktik pendidikan yang inklusif. Antara masyarakat satu dan dua, alias orang yang tinggi dan orang yang bawah, kontrasnya itu nggak jelas. Tapi di dunia kita, ketika beasiswa prestasi dan beasiswa nggak mampu ini berjalan, maka yang terjadi adalah kolaborasi yang jelas. Karena ketika orang nggak mampu dan orang mampu ini disatukan dalam dunia dalam satu dunia berjalan, maka mereka berkolaborasi. Artinya mereka akan memahami satu sama lain. Bahwasanya kalau misalkan di sisi orang atas, mereka akan sadar bahwasanya ada orang yang nggak aksesibel. Tapi di sisi orang yang bawah, mereka akan sadar, oh ternyata masih ada orang yang akses, sehingga ini akan menjadikan sebuah motivasi. Kalau misalkan oposisi itu bilang bahwasanya ini termasuk preemptif, oposisi itu bilang bahwasanya anggaran untuk beasiswa afirmasi ini besar, ini nggak akan terjadi karena dua alasan. Pertama, negasi, enggak. Justru penyumbang pajak terbesar dalam negara kita adalah golongan orang bawah yang terindikasi UMKM. Artinya beban atau beban dari negara itu justru jauh lebih besar untuk masyarakat golongan ini. Tapi kedua, justru kontrak terhadap masyarakat kecil itu akan terjadi lebih engage. Seperti ini ya penjelasannya. Orang yang finansial itu akan terjalin dalam kontrak beasiswa yang tertulis. Artinya, untuk bisa tetap engage terhadap beasiswa ini, itu akan menjadi kontrak mereka. Sehingga mereka orang-orang kecil ini tidak akan menciptakan kriminalisme atau tindakan-tindakan misalkan nepotisme atau dan lain-lain. Karena dengan pemberdayaan kontrol seperti ini, justru pemerintah bakal jauh lebih engage terhadap beasiswa ini. Sehingga atas kedua alasan ini, itu akan memberikan bukti kenapa padanya negara itu dalam jangka panjang dengan adanya beasiswa afirmasi ini, kontrak sosial yang terjadi atau pengkontrolan sosial yang terjadi itu bakal jauh lebih mudah. Sehingga output yang terjadi dalam beasiswa ini itu gak hanya satu hal aja, tapi itu akan menjadi sebuah semua variabelnya itu jauh lebih terangkai, yakni satu tentang akses pendidikan, tapi kedua tentang kontrol sosial, dan yang ketiga ini memberikan jangka panjang di mana klasterisasi kapitalistik itu menjadi semakin terkurang.